Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan Asbabun Nuzul ayat Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkatakan ra'ina. Ra'ina yaitu artinya adalah perhatikanlah kami, tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud ialah ru'una, yang artinya bodoh sekali ajakan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ra'ina dengan unzurna, yang sama artinya dengan ra'ina. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Asbabul nuzul ayat ini adalah, yang pertama, diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari As-Sudi bahwa apabila bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang Yahudi bernama Malik ibnu Saif dan Rifa'ah ibnu Zaid mengucapkan ra'ina sam'aka wasma' ghaira musma'in. Kaum muslimin mengira bahwa kata-kata itu adalah ucapan ahli kitab untuk menghormati nabi-nabinya. Mereka pun mengucapkan kata-kata itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menanggapi hal ini, Allah kemudian menurunkan ayat 104 ini sebagai larangan untuk meniru-niru perbuatan kaum Yahudi. Dalam riwayat Abu Naim di dalam Ad-Dalail dari As-Sudi As-Sakir, dari Al-Kalbi, dari Abu Salih yang bersumber dari Ibnu Abbas, dikemukakan bahwa kata ra'ina dalam bahasa Yahudi berarti caci maki yang jelek. Sehubungan dengan itu, ada kisah yang menceritakan peristiwa sebagai berikut. Ketika kaum Yahudi mendengar sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai perkataan itu, mereka sengaja mengumumkan agar perkataan itu biasa digunakan dan ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata-kata itu, mereka menertawakannya. Maka turunlah ayat 104 ini. Ketika salah seorang sahabat, Sa'ad ibnu Mu'az, mendengar ayat ini, berkatalah ia kepada kaum Yahudi, "Hai musuh-musuh Allah, jika aku mendengar perkataan itu diucapkan oleh salah seorang di antaramu sesudah pertemuan ini, akan kupenggal batang lehernya." Yang kedua, dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ad-Dahhak, dikemukakan bahwa turunnya ayat 104 ini ketika seorang laki-laki berkata, "Are'ni sam'aka." Riwayat Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah menyebutkan bahwa ketika kaum muslimin mengucapkan ra'ina sam'aka, datanglah kaum Yahudi dan berkata seperti itu, maka turunlah ayat 104 ini. Bersumber dari Atha, Ibnu Jarir meriwayatkan pula bahwa turunnya ayat 104 ini sehubungan dengan ucapan ra'ina, yaitu bahasa yang dipakai kaum Ansar pada zaman jahiliyah. Oleh karena itu, perkataan tersebut dilarang oleh ayat 104 ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Abu Ailiyah bahwa sesungguhnya apabila bercakap-cakap dengan salah seorang temannya, orang Arab berkata, "Ari'ni sam'aka," akan tetapi mereka kemudian dilarang.
menggunakan kata-kata itu dengan turunnya ayat 104 ini. Demikianlah pembacaan Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 104. Mudah-mudahan memberikan pelajaran dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti kaum Yahudi. Terima kasih. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.